Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membahas tentang analisis kualitas tes dan butir soal. Saya Aulia Rahmatika selaku moderator, Yuyun Dwi Lestari, Desti Irvianti Septianawati, dan Dian Ayu Lestari selaku pemateri. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian analisis kualitas tes dan butir soal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, pengertian analisis kualitas tes dan butir soal adalah suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Sebab itu, tes digunakan guru harus memiliki kualitas yang baik. Analisis tes berkaitan dengan pertanyaan apakah tes itu mampu dijadikan sebagai alat ukur, benar-benar mampu mengukur apa yang dapat diukur, dan sampai mana tes tersebut dapat diandalkan dan berguna. Baiklah, materi selanjutnya itu menganalisis hasil tes akan disampaikan oleh saudari Yuyun Dwi Lestari. Kepada Yuyun, dipersilahkan. Baiklah, menganalisis hasil tes. Ada 4 cara untuk menilai tes, yaitu yang pertama, meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain, apakah banyaknya soal untuk tiap topik sudah seimbang? Apakah semua soal menanyakan bahan yang telah diajarkan? Yang ketiga, mengadakan analisis soal, item analisis. Yang keempat, mengadakan checking validitas. Dan yang kelima, maaf ini ada 5 ternyata. Yang kelima, mempunyai reliabilitas yang tinggi adalah bahwa kebanyakan dari soal-soal tes itu mempunyai daya pembeda yang tinggi. Next. Baiklah, materi selanjutnya itu tujuan dan manfaat analisis kualitas butir soal akan disampaikan oleh saudari Desti. Kepada Desti, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat analisis kualitas butir soal. Tujuan utama analisis kualitas butir soal dalam bentuk tes yang dibuat pendidik adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes dan pembelajaran. Berdasarkan tujuan ini, maka kegiatan analisis kualitas butir soal memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama, menentukan apakah suatu fungsi butir soal semua sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, memberi masukan kepada peserta didik tentang kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan diskusi di kelas. Yang ketiga, memberi masukan kepada pendidik tentang kesulitan kepada peserta didik. Yang keempat, memberi masukan pada aspek tertentu untuk perkembangan kurikulum. Yang kelima, merevisi materi yang dinilai dan diukur. Yang keenam, terakhir ini meningkatkan keterampilan penulisan soal. Nah, materi selanjutnya itu ada cara analisis kualitas butir soal. Yang pertama dengan cara penskoran. Yaitu penggunaan skor tes ini adalah untuk mengukur penguatan siswa terhadap materi pembelajaran yang mewakili ranah kemampuan kognitif. 2, validasi, yaitu suatu alat dikatakan valid atau absa ataupun sahih apabila alat tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur. 3, daya pembeda, suatu butir soal mempunyai daya pembeda yang baik apabila butir soal tersebut mampu membedakan antara siswa yang pintar dengan siswa yang lemah. 4, reliabilitas tes, yaitu suatu alat ukur disebut memiliki reliabilitas yang tinggi apabila instrumen itu memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.